Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku kelas 6. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran daring pada hari ini. Yang perlu dipersiapkan sebelum daring kita mulai adalah buku catatan kalian siapkan dulu, alat tulis, serta buku materi PKN dan buku tematik tema 2. Pembelajaran pada pagi hari ini yang akan kita bahas adalah persatuan dan kesatuan. Makna persatuan dan kesatuan yaitu berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Persatuan dan kesatuan bangsa berarti bersatunya seluruh rakyat yang terdiri dari beragam suku bangsa, budaya, dan agama. Secara umum, persatuan dan kesatuan Indonesia bermakna bersatunya bangsa yang mendiami wilayah Indonesia yang didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dan bertanggung jawab dalam negara yang merdeka dan berdaulat. Landasan persatuan dan kesatuan Indonesia adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang melatar belakangi perkembangan persatuan dan kesatuan bangsa di Indonesia adalah yang pertama, perasaan senasib. Perasaan senasib untuk bebas dari penjajahan bangsa asing. Perasaan senasib yang dimiliki rakyat Indonesia ini menumbuhkan rasa persatuan di antara mereka untuk saling bersatu dan berjuang bersama melawan penjajah tanpa memandang suku, agama, ataupun bahasa. Yang kedua, kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional Indonesia ditandai dengan berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Didirikan oleh Dr. Sutomo beserta Gunawan Mangunkusumo dan Soeraji yang merupakan mahasiswa Setovia. Organisasi ini merupakan pelopor pergerakan rakyat yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia, sehingga berdirinya Budi Utomo tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Yang ketiga, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda diawali dengan Kongres Pemuda I pada tahun 1926. Dilanjutkan dengan Kongres Pemuda II yang diadakan di Jalan Keramat Raya nomor 106 Jakarta Pusat. Dilakukan pada tanggal 28 Oktober 1928. Disepakati kebulatan tekad yang saat ini kita kenal sebagai Ikrar Sumpah Pemuda. Ada yang masih ingat apa itu Ikrar Sumpah Pemuda? Ikrar Sumpah Pemuda yang pertama, kami, putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tahapan yang terakhir yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 di Jalan Pegangsaan Timur. Insinyur Soekarno membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Mempunyai 3 makna penting. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Yang kedua, akhirnya bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan bangsa asing. Yang ketiga, menandai lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita lanjutkan kepada penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari.
Nilai persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah contohnya bekerja sama membersihkan rumah, membantu adik mengerjakan PR, gotong royong menjaga kebersihan, keamanan, dan keindahan lingkungan rumah. Manfaat yang diperoleh adalah dapat meringankan kesulitan keluarga. Suasana rumah menjadi damai dan menyenangkan, keluarga menjadi harmonis. Contoh nilai persatuan di lingkungan sekolah. Yang pertama, membantu teman yang kesulitan memahami materi pelajaran, melakukan piket kelas bersama-sama, bermain bersama pada jam istirahat tanpa membeda-bedakan, mengumpulkan sumbangan untuk teman yang terkena musibah. Manfaatnya apa? Yang pertama, dapat saling membantu jika ada pelajaran yang tidak dimengerti. Suasana belajar di kelas menjadi nyaman, persahabatan semakin erat, membangun kekompakan ketika berolahraga. Nilai persatuan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, membantu korban bencana alam tanpa melihat latar belakang mereka. Mempersilahkan orang lain untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing, membantu tetangga yang kesusahan meskipun berbeda suku atau agama. Manfaatnya, yang pertama, kehidupan masyarakat menjadi aman, tentram, dan damai. Masalah lebih cepat terselesaikan karena semua masyarakat bersatu. Lebih banyak pendapat yang disampaikan ketika bermusyawarah. Penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan diperlukan sikap yang tepat. Yang pertama, kerjasama, yang artinya suatu usaha mencapai tujuan yang dilakukan secara bersama-sama. Yang kedua, rela berkorban, yang berarti perilaku yang tindakannya dilakukan dengan ikhlas serta mendahulukan kepentingan orang lain daripada diri sendiri. Yang ketiga, pantang menyerah, yang berarti tidak mudah putus asa dalam melakukan segala sesuatu, selalu bersikap optimis, mudah bangkit dari keterpurukan. Manfaat dan contoh sikapnya bagaimana? Yang pertama, manfaat dari kerjasama. Pekerjaan menjadi lebih cepat selesai, pekerjaan terasa lebih ringan, memperkuat semangat persatuan. Yang kedua, rela berkorban. Manfaat contoh sikapnya, menyisihkan uang saku untuk membantu korban bencana alam, membersihkan ruang kelas setelah jam pulang sekolah, mengurangi waktu bermain untuk belajar bersama teman. Contoh sikap pantang menyerah, giat belajar untuk mendapatkan nilai yang baik, membela kebenaran dan keadilan, memperbaiki diri jika memiliki kekurangan, dan menerima saran dari orang lain dengan hati terbuka. Selain ketiga sikap tersebut, ada beberapa sikap juga yang diperlukan untuk mencapai persatuan dan kesatuan. Yang pertama, peduli, yang berarti menyadari bahwa orang lain mempunyai kebutuhan yang berbeda dari kita, atau bisa juga berarti memahami sikap apa saja yang dapat menyenangkan atau mengganggu orang lain. Sikap yang kedua, mendahulukan kepentingan bersama. Sebagai bagian dari masyarakat yang berbeda-beda atau beragam, kita perlu mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang ketiga, toleransi kepada orang lain. Toleransi artinya sikap saling menghormati dan menghargai antar individu. Meskipun terdapat perbedaan, toleransi merupakan sikap yang harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat dari hidup rukun yaitu dalam menjaga semangat persatuan kesatuan, kita perlu hidup dengan rukun. Manfaatnya apa? Menciptakan kedamaian, hidup dengan aman, nyaman, tentram, menghindari perselisihan, saling membantu saat mengalami kesusahan, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Pentingnya persatuan dan kesatuan demi kesejahteraan rakyat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
adalah peribahasa yang mengingatkan betapa pentingnya persatuan dan kesatuan demi kemajuan bangsa Indonesia. Peribahasa tersebut juga memiliki arti bahwa suatu bangsa akan menjadi kuat dan semakin maju jika bersatu dan tidak terpecah belah. Terdapat beberapa contoh dari penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Yang pertama, mencintai dan menggunakan produk Indonesia, berarti kita memberikan kesempatan kepada pengusaha Indonesia untuk maju. Jika perusahaan dalam negeri berkembang, otomatis pengangguran akan berkurang dan kesejahteraan rakyat akan meningkat. Yang kedua, rajin belajar untuk membangun bangsa. Sebagai pelajar, kita dapat turut membantu pembangunan dengan cara giat belajar untuk membuka wawasan, sehingga meskipun berbeda suku bangsa, budaya, dan agama, kita dapat saling bertukar pengetahuan dan wawasan. Dapat juga digunakan untuk pembangunan bangsa. Yang ketiga, mempererat kerjasama. Dapat dilakukan dalam segala bidang, bisa sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan politik. Sebagai contoh saja, dalam bidang ekonomi, antara dua daerah yang memiliki sumber daya alam berbeda dapat saling melengkapi dan menyempurnakan. Misal, antara daerah A menghasilkan padi, daerah B menghasilkan kapas. Mereka bisa saling bertukar, saling melengkapi. Manfaat persatuan dan kesatuan bagi NKRI. Yang pertama, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan maju. Pembangunan nasional akan berjalan dengan lancar, aman, dan cepat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai secara adil dan seimbang. Bangsa Indonesia juga akan terhindar dari perselisihan yang berakar pada perbedaan suku, budaya, serta agama. Persaudaraan antar warga negara juga terjalin semakin erat. Lalu bagaimana upayanya? Cara mempertahankannya? Yang pertama, menjaga keharmonisan antar suku bangsa dan agama, meningkatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong, memperluas pergaulan dengan orang yang berlainan suku bangsa dan agama, meningkatkan pendidikan masyarakat, tidak mudah terpancing oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa, meningkatkan rasa peduli sosial kepada orang lain, melakukan pemerataan pembangunan hingga ke seluruh pelosok negeri. Itu saja penjelasan tentang persatuan dan kesatuan. Lalu untuk tugas di rumah, kalian kerjakan di selembar kertas kosong atau kertas bergaris. Tulis soalnya. Yang pertama, tuliskan 5 contoh penerapan nilai persatuan dan kesatuan yang dapat kamu lakukan sebagai seorang pelajar. Yang kedua, tuliskan 2 contoh sikap rela berkorban yang dapat dilakukan oleh siswa di sekolah. Yang ketiga, tuliskan 2 manfaat yang diperoleh dari sikap bekerja sama dalam membersihkan kelas. 3 soal ini kalian tulis kembali, lalu kalian kerjakan di selembar kertas bergaris. Quote untuk hari ini: menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad. Oleh Imam Al-Ghazali. Sekian penjelasan dari Bu Anis, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.